Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kalau Bapak bilang selamat pagi, semangatnya harus pagi, pagi, pagi. Siap? Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini teman kalian ada yang tidak masuk? Siapa? Kami. Ini, siap. Kita doakan untuk teman kalian tidak masuk hari ini, mudah-mudahan untuk hari esok diberi kesehatan ya. Kita berdoa bersama-sama untuk Gani, semoga dia cepat sembuh. Baik. Berdoa akan dipimpin oleh KM. Silakan untuk KM. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma admantu lakum dinakum wa admantu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dinan wa nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni rahmah ya Allah berilah aku ilmu dan kecerdasan yang bermanfaat. Amin. Baik. KS briefing dulu. Tepuk semangat. Se. Aha aha. Aha aha. Semangat. Namun sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita menyanyikan satu lagu wajib nasional Garuda Pancasila ya. Dimulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur senasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, tepuk tangan lagi untuk kalian semua. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang Ayo Mengenal Pancasila. Di sini kalian ada yang tahu Pancasila? Apa itu Pancasila? Burung Garuda, betul. Di sini ada burung Garuda, lambangnya. Di mana? Di atas. Di atas ya burung Garuda ya. Nah, di gambar burung Garuda tersebut ada beberapa gambar yang terdapat di badan burung Garuda tersebut. Pertama, Pancasila dulu. Pancasila apa saja? Ada 5 sila. 1. Tangan yang 2. 3. Bagus. Nah, dari semua sila yang ada di Pancasila, sila 1 ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar bintang. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Persatuan Indonesia sila ketiga dilambangkan dengan pohon. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dilambangkan dengan kepala. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan
Nah, untuk lanjut ke pembelajaran kali ini, Bapak telah menyiapkan satu video pembelajaran tentang Pancasila. Kalian lihat, cermati dan pahami apa yang kalian bisa pelajari dari Ayo Mengenal Pancasila. Bisa semua? Bisa dimengerti? Bisa? Bisa. Baik. Durasinya 11 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang Ayo Mengenal Pancasila bersama Bu Sarah dan juga Bu Iman. Nah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, mari kita mulai pembelajarannya. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Sarah akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, tujuan yang pertama, setelah ceramah interaktif, peserta didik mampu memahami perilaku yang sesuai dengan makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan makna sila-sila Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, setelah ceramah interaktif, peserta didik mampu memahami karakter para perumus Pancasila dengan benar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama kita akan belajar tentang makna dari sila-sila Pancasila. Untuk sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bangsa Indonesia memiliki 6 agama dan beragam kepercayaan yang dilindungi oleh negara. Dalam menjalankan ibadahnya, diberi kebebasan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Halo Rini. Halo Ani. Besok aku ke gereja sama Mama. Kamu kemana Rini? Aku ke masjid sama Ayah. Semoga ibadah Ani di gereja lancar ya. Terima kasih Ani. Nah, barusan kan ada percakapan antara Rini dan Ani. Mereka membicarakan tentang akan pergi ke tempat beribadah. Itu melambangkan sila keberapa? Sila ke satu. Karena mereka membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut. Yang ketiga, salah satu contoh penerapan Pancasila, sila pertama, kita harus saling menghormati teman yang agamanya berbeda dengan kita. Kita tidak boleh mengejek atau mengganggu teman saat mereka beribadah. Kita juga tidak boleh memaksa teman untuk ikut ke agama kita. Kalau kita saling menghormati, suasana di sekolah dan di rumah akan menjadi damai dan rukun. Nah, sekarang kita akan membahas sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini menunjukkan hubungan antar sesama manusia. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga terjalin hubungan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Lalu, bagaimana sih contoh penerapannya? Aduh, sakit. Sista, ayo aku bantu ke UKS. Makasih, Nana. Kamu baik banget. Sama-sama, namanya juga teman, harus saling membantu. Nah, itu dia salah satu contoh. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan dan harus saling bantu apabila ada teman kalian yang mengalami kesusahan. Baik, lanjut lagi. Dari penerapan Pancasila, sila kedua, kita harus saling menolong teman yang sedang kesusahan. Dengan membantu, kita bisa membuat teman merasa senang dan hidup di sekolah jadi lebih rukun dan damai. Untuk sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.
Nah, sila ketiga ini menunjukkan adanya keberagaman di Indonesia yang harus dijaga keutuhannya agar terjalin persatuan dan kesatuan. Perbedaan yang ada merupakan bentuk kekayaan bangsa dan dapat menjadi sumber kekuatan untuk selalu bersatu. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Dina, aku dari Jawa, kamu dari Sunda, tapi kita tetap akrab ya? Iya dong, kan kita semua saudara sebangsa. Itulah indahnya Indonesia. Beda-beda, tapi tetap satu. Nah, itu namanya Persatuan Indonesia. Apa itu persatuan Indonesia? Perbedaan yang menyatukan. Contohnya tadi ada satu orang dari Papua, satu orang dari Jawa. Mereka berbeda tempat, berbeda suku, tapi mereka tetap satu. Bineka Tunggal berbeda-beda tapi tetap satu. Baik, lanjut lagi. Nah, itu dia salah satu contoh dari penerapan Pancasila sila ketiga. Kita tetap harus berteman dengan teman yang berbeda suku. Walaupun asal daerah dan bahasa kita berbeda, kita harus saling menghargai dan tidak boleh memilih-milih teman. Nah, selanjutnya yaitu sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung semangat permusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Sikap pada sila keempat mengutamakan persatuan, kekompakan, dan kebersamaan yang bertujuan untuk mewujudkan musyawarah mufakat. Bangsa Indonesia menganut musyawarah mufakat sehingga selalu menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Segala keputusan yang diambil harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikut ini contoh penerapannya. Nah, besok kita mau pilih ketua kelas ya? Kamu udah tahu mau pilih siapa? Belum sih, tapi kata guru kita harus pilih dengan musyawarah, bukan temenan aja. Iya, betul. Kita pilih yang paling bisa tanggung jawab dan adil ya. Setuju. Itu tadi namanya musyawarah seperti di sila keempat. Nah, itu dia contoh penerapan Pancasila sila keempat. Itu adalah contoh penerapan Pancasila sila keempat. Nah, yang terjadi di kelas ini adalah seperti pemilihan ketua kelas atau ketua murid KM, seperti pemilihan galang. Itu adalah hasil dari musyawarah kalian bersama, ya. Karena galang dipilih oleh kalian untuk menjadi ketua murid daripada kelas 3. Nah, itu dia contoh penerapan Pancasila sila keempat. Kita harus selalu mendengarkan pendapat teman-teman saat bermusyawarah dan bersama-sama mencari keputusan yang terbaik. Setelah keputusan diambil, kita harus menghargai dan menerima hasilnya, walaupun tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Dengan cara ini, kita bisa hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Untuk sila yang terakhir atau kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menunjukkan adanya semangat dalam bersikap adil kepada sesama. Semangat tersebut harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu, kita juga harus saling bergotong royong. Vina, kamu bawa pensil juga tidak? Aku lupa tidak membawa. Aku bawa 3. Nih, aku pinjemin 1. Terima kasih Vina. Nanti aku kembalikan setelah selesai ya. Kembali kasih Putri. Dengan siapapun kita harus adil dan tidak boleh pilih-pilih dalam berbuat kebaikan. Nah, itu dia. Nah, barusan terlihat ada 2 orang yang sedang bercakap. Mereka saling memberikan
bantuan terhadap pengamannya, yaitu dengan memberikan pensil. Karena di sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, ketika ada satu teman kamu, Alisa katakan, Alisa tidak membawa penghapus dan kalian akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang membutuhkan penghapus. Kemudian siapa ini? Raisa. Raisa mempunyai satu penghapus. Apa yang dilakukan oleh Raisa? Meminjamkannya ataupun ya memberikannya untuk Alisa. Ya, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila. Salah satu contoh dari penerapan Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial yang dapat diwujudkan dengan membantu teman. Ketika teman kesulitan, kita menolongnya tanpa pamrih. Ini adalah bentuk nyata keadilan dan kepedulian sosial. Terciptanya Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari peran para tokoh perumus Pancasila. Nah, anak-anak, kira-kira siapa saja ya tokoh perumus Pancasila? Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, anak-anak, adakah yang tahu siapa tokoh pada gambar di samping? Ya, betul. Tokoh pada gambar di samping adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus tahun 1903. Karakter yang dapat kita teladani dari beliau adalah kecerdasannya, semangat perjuangannya, dan juga dedikasinya dalam mengembangkan budaya dan juga sejarah bangsa. Siapa namanya? Muhammad Yamin. Nah, untuk tokoh yang kedua yaitu Supomo. Siapa nih yang sudah tahu tentang sosok Supomo itu? Jadi, Supomo lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 22 Februari 1903. Ia adalah seorang ahli hukum dan tokoh pergerakan kemerdekaan yang turut dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 serta Dasar Negara Indonesia. Supomo dikenal sebagai sosok yang memiliki karakter tegas dan berwawasan luas, dengan pemikiran yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem negara yang kuat. Nah, untuk gambar yang ketiga, siapa yang tahu? Tokoh pada gambar di samping adalah Soekarno. Beliau Siapa? Soekarno itu siapa? Presiden Republik Indonesia pertama. Wakilnya siapa? Wakilnya siapa? Muhammad Hatta. lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Soekarno dikenal sebagai sosok pemimpin yang berani dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari tiga tokoh perumus Pancasila tersebut, terdapat banyak. Siapa saja tokoh perumus Pancasila? Yang pertama, Muhammad Yamin. Kedua, Supomo. Ketiga, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Banyak sekali contoh baik yang dapat kita teladani, antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, melaksanakan musyawarah mufakat, rela berkorban, cinta tanah air, semangat persatuan dan kesatuan, serta masih banyak lagi. Nah, itu dia pembelajaran kali ini. Anak-anak, masih ingat kan apa yang telah kita pelajari hari ini? Benar sekali, kita telah belajar tentang makna sila-sila Pancasila beserta penerapannya dan para tokoh perumus Pancasila. Semoga pembelajaran pada kali ini bermanfaat. Nah, sekarang di sini Bapak mempunyai 5 kertas dan di dalamnya terdapat 5 sila Pancasila. Tugas kalian adalah apabila di dalamnya terdapat, tuliskan sila Pancasila yang pertama. Kalian menuliskan sila Pancasila tersebut,
Kemudian penerapannya di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Nanti dibagi 5 kelompok. Kebetulan di sini ada 13 orang ya? 12 ya, 12. Ada 2 kelompok yang 3 orang, yang lainnya 2 orang. Nah, setelah itu nanti ada presentasi dari beberapa kelompok yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang telah mereka catat ataupun apa yang kalian telah catat. Mengerti? Sekarang kita akan membagikan kertas ini. Nih. Dua. Silakan berbalik. Dan keluarkan alat tulis kalian. Tuliskan apa saja yang ada di kertas tersebut. Pertanyaannya, contoh kelompok 2. Pertanyaan adalah Pancasila. Tuliskan sila kelima Pancasila dan penerapannya di lingkungan sekolah dan keluarga. Silakan tulis. Apabila sudah selesai, nanti akan Bapak cek lagi. Sudah? Sudah. Baik, sekarang Bapak mau memanggil kelompok 1 di depan mempresentasikan apa yang
sudah dicatat. Silakan. Kelompok 1, sila berapa? Sila ketiga. Ya, silakan. Sila persatuan Indonesia, penerapan di lingkungan keluarga. 1. Menghargai perbedaan pilihan. 2. Menyukai produk Indonesia. 3. Mempelajari kesenian tradisional. Penerapan di lingkungan sekolah. Mengikuti upacara bendera di sekolah. 2. Menghargai teman yang berbeda suku, bahasa, dan budaya dengan kita. 3. Mau menggunakan pakaian adat dari daerah manapun saat pakai bendera di sekolah. Ya, terima kasih. Kelompok 2, silakan. Ya, terima kasih. Nah, teman kalian telah melaksanakan presentasi dari apa yang telah mereka tulis. Jadi, apa saja yang kalian pelajari tentang Ayo Mengenal Pancasila? Apa saja? Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sikap yang sesuai untuk Ketuhanan Yang Maha Esa adalah, contohnya, berdoa sebelum belajar, beribadah bersama teman. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa contohnya? Menolong teman yang mengalami kesusahan. Ketiga, persatuan Indonesia. Apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Berarti kalian harus apa? Ketika bermain harus rukun, tidak saling mengejek satu sama lain. Sila keempat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa? Ya, apalagi? Berani mengungkapkan pendapat, musyawarah dalam memutuskan kegiatan. Nah, salah satunya adalah contoh kecilnya seperti pemilihan ketua KM, itu harus memerlukan musyawarah. Dan sila kelima, berbagi dengan teman, itu termasuk ke dalam apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah sila kelima. Bapak mau coba kalian untuk menebak lambang yang ada di badan Garuda, di lambang Pancasila. Gambar bintang sila berapa? 1, bagus. Gambar lambang kepala banteng. 4. Pohon beringin. 3. Padi dan kapas. 5. Rantai. 2. Oke, baik. Jadi Pancasila itu adalah lambang negara Republik Indonesia dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi semua sila yang terdapat di dalam Pancasila itu adalah perumusan yang telah dirumuskan oleh ketiga orang tadi. Siapa saja? Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supo. Beliau adalah perumus Pancasila, ya. Baik anak-anak, pelajaran hari ini dapat dimengerti? Mengerti? Ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dan untuk menutup kegiatan hari ini,
Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan mulai berdoa. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa